Raffi menatap layar ponselnya dengan jari-jari yang gemetar. Malam itu, angin dingin menusuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Suasana kamar kecilnya yang penuh tumpukan undangan dan daftar tamu terasa berat baginya, seolah ada beban yang tak terlihat menekan dada. Ia menatap foto ibunya di meja rias, wajah yang selalu mengingatkannya pada masa kecil yang penuh perjuangan. Namun, dalam hatinya, ada keraguan dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Aku harus bilang," gumamnya pelan, "ibu tidak boleh datang ke pernikahanku." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk. Raffi tahu betapa sakitnya larangan itu, tapi ia yakin ini yang terbaik. Ia takut jika ibunya hadir, semua tamu akan melihat betapa sederhana dan miskinnya sang ibu, dan mungkin menilai buruk dirinya. "Aku sudah capai titik ini. Aku ingin semuanya sempurna," pikir Raffi sambil menggenggam ponsel lebih erat. Suara ketukan di pintu mengagetkannya. Ibunya muncul di ambang pintu, wajahnya penuh harap namun juga terselip kesedihan. "Raffi, nak, aku tahu kamu sibuk. Aku hanya ingin melihatmu sebentar," katanya dengan suara lembut namun bergetar. Raffi mengalihkan pandangannya dengan cepat. "Ibu, aku sudah bilang, jangan datang ke acara nanti. Ini penting bagiku. Aku ingin semuanya terlihat rapi dan sempurna," jawabnya tegas, tapi hatinya bergejolak. Ibunya mengangguk perlahan, menunduk tanpa berkata banyak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku mengerti, nak. Aku hanya ingin melihat kebahagiaanmu. Tapi kalau memang begitu, aku akan menghormati keputusanmu." Dia berbalik pelan, suaranya tertahan oleh isak yang ingin lepas. Raffi merasa ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tak bisa ia ubah dengan kata-kata. Hatinya sesak, tapi ia memaksakan diri untuk tetap diam. Malam itu, sunyi menyelimuti rumah sederhana mereka. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dan suara angin yang menggerakkan dedaunan di luar. Raffi duduk di kursi, menatap kosong ke arah foto ibunya, mencoba menekan rasa bersalah yang mulai merayapi hatinya. Ia tahu, larangan itu bukan hanya menyakitkan bagi ibunya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, ia belum siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari rasa malu itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat dekatnya, Isman. "Raffi, kamu yakin dengan keputusanmu? Ingat, pernikahan itu tentang cinta, bukan penampilan." Raffi membaca pesan itu berulang kali, hatinya bergolak antara ego dan cinta. Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke hari besar tanpa keberadaan orang yang paling berjasa dalam hidupnya? Tiba-tiba terdengar suara angin yang semakin kencang di luar, seolah alam pun merasakan kegelisahan hati Raffi. Matanya kembali menatap foto ibunya yang tersenyum sederhana namun penuh kasih. Raffi menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Apa yang sebenarnya aku takutkan?" tanyanya lirih pada diri sendiri. Ia tahu, jawabannya akan mengubah segalanya. Apa yang akan diputuskan Raffi malam itu? Akankah ia tetap pada larangannya, atau hatinya mulai goyah? Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang tamu, menerangi ruangan yang dipenuhi oleh kesibukan tak berkesudahan. Para pekerja dekorasi berlarian dengan tangga, bunga-bunga segar, dan hiasan warna-warni yang menciptakan suasana mewah di gedung pernikahan. Suara gemuruh musik latar yang lembut bercampur dengan tawa riang tamu undangan yang mulai berdatangan. Raffi berjalan di antara kerumunan orang, mengenakan jas hitam rapi, wajahnya tampak tenang namun matanya sesekali menyembunyikan kegelisahan yang dalam. "Raffi, kamu terlihat sangat keren hari ini," sahut Isman, sahabatnya, sambil menepuk bahu dengan semangat. "Aku yakin semuanya akan berjalan lancar." Raffi hanya tersenyum tipis, namun dalam hatinya ia bergumul. Ia melihat sekeliling, menyaksikan tamu-tamu yang berdandan mewah, dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Di antara mereka, ia merasa seperti ada jurang yang memisahkannya dari masa lalu yang sederhana dan penuh perjuangan. Ia mencoba mengusir bayangan ibunya yang duduk di pojok rumah mereka dengan wajah lelah, yang tak diundang dan tak diharapkan hadir di sini. Di ruang rias, calon istrinya, Maya, sedang dibantu penata rias. "Sayang, aku sangat bangga sama kamu," katanya dengan suara lembut. "Hari ini adalah hari spesial kita,
dan aku yakin semuanya akan sempurna. Raffi menggenggam tangan Maya, namun pandangannya seolah menjauh. Aku hanya ingin semuanya berjalan tanpa ada yang mengganggu, jawabnya lirih. Aku takut jika ibuku datang, semua akan berubah. Maya mengerutkan kening. Raffi, ibu kamu tetap ibumu. Dia yang membesarkan kamu. Kenapa kamu takut? Namun, Raffi hanya menggeleng dan menunduk. Rasa malu dan takut akan penilaian orang lain masih menguasainya. Di luar gedung, langit mulai mendung dan angin bertiup pelan membawa aroma hujan yang hangat. Suasana riuh pesta yang meriah seakan berkontras dengan kegelisahan yang merayap di dalam dada Raffi. Ia tahu, pesta besar ini bukan hanya tentang perayaan cinta, tapi juga ujian besar bagi dirinya. Ketika musik mulai mengalun lebih keras dan tamu mulai duduk di kursi masing-masing, Raffi berdiri di tengah keramaian dengan wajah penuh tekanan. Ini adalah hari yang seharusnya membahagiakan, pikirnya, tapi kenapa hatiku terasa begitu berat? Tiba-tiba, sebuah bayangan di sudut matanya membuatnya tersentak. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat tirai bergoyang diterpa angin yang masuk dari pintu yang terbuka sedikit. Suasana semakin hangat dan riuh. Namun ada satu kekosongan yang terus mengusik pikirannya, kehadiran ibu yang tak diundang, tapi sangat dirindukan. Apakah Raffi akan mampu menenangkan kegelisahan ini dan menjalani hari istimewanya tanpa bayang-bayang masa lalu? Ataukah sesuatu yang tak terduga akan datang menghampiri? Di sebuah sudut ruangan kecil yang remang, jauh dari gemerlap lampu pesta dan riuh tamu undangan, Ibu Raffi duduk dengan tenang meski hatinya berkecamuk. Ruangan itu hanya berukuran beberapa meter persegi, dengan dinding yang catnya sudah mulai mengelupas dan kursi kayu yang usang. Di sekitarnya, suara tawa dan musik dari pesta besar terdengar samar, seperti gelombang yang memisahkan dia dari dunia yang kini ditempati anaknya. Wajah ibu itu tampak lelah. Garis-garis keriput yang menandakan usia dan perjuangan hidup terbaca jelas. Matanya yang hitam dan lembut menatap jauh ke depan. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum kecil yang penuh harap. Di pangkuannya, ia menggenggam erat sebuah surat yang ditulisnya dengan tinta yang sudah sedikit pudar. Surat yang berisi ungkapan cinta dan doa untuk anaknya. Ia merapikan kerudung yang mulai bergeser akibat angin lembut yang masuk dari jendela kecil. Tangannya yang kasar karena kerja keras memegang surat itu erat-erat, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Raffi, nak, aku tahu kau tak mau aku di sana, bisiknya lirih, tapi aku tak bisa berhenti mencintaimu, walau dari jauh. Suara langkah kaki dari lorong yang kosong membuatnya terkejut. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai tidak teratur. Matanya menatap ke pintu dengan harapan, berharap mungkin ada seseorang yang akan membantunya menyampaikan perasaannya pada Raffi. Namun yang datang hanya bayangan gelap, dan ia kembali tenggelam dalam kesunyian. Dengan suara bergetar, ia mulai membacakan surat itu pelan-pelan pada dirinya sendiri, kata demi kata, seperti menenun doa dan kenangan yang selama ini terpendam. Anakku, aku mungkin tak sempurna, tapi aku selalu berjuang untukmu. Dari langkah pertama yang kau ambil, hingga hari ini, kau tumbuh menjadi pria yang hebat. Suaranya pecah oleh isak yang coba ditahan. Seketika, dari kejauhan, terdengar dentingan gelas dan tawa riuh yang membuatnya teringat masa lalu yang sederhana. Ketika Raffi masih kecil dan mereka hidup berdua dalam kamar sempit, berbagi mimpi dan harapan. Namun kini, ia merasa terasing dari hidup anaknya, seperti sebuah bayangan yang tak diinginkan. Ia menoleh ke jendela kecil, melihat langit yang mulai gelap dan awan yang menggulung. Malam ini, aku tak bisa hadir di pesta besar itu, ucapnya lirih, tapi aku di sini, dengan cinta yang takkan pernah pudar. Matanya berkaca-kaca, dan air mata jatuh perlahan di surat yang sudah kusam. Saat itu, suara langkah kaki yang lebih cepat terdengar mendekat ke pintu. Ibu menegakkan tubuhnya, menghapus air mata, dan mencoba tersenyum. Siapa itu? Gumamnya sambil merapat ke dinding, siap menghadapi apapun yang datang. Entah itu bantuan, atau sebuah penghalang lagi dalam usahanya untuk mendekat pada Raffi. Barang siapa yang datang di saat genting ini? Apakah itu kesempatan terakhir sang ibu untuk menyampaikan isi hatinya? Ataukah sesuatu yang tidak terduga akan mengubah segalanya? Ibu Raffi menarik nafas dalam, menenangkan gemuruh hatinya sebelum mulai membaca surat yang telah lama ia persiapkan. Ruangan kecil di sudut gedung itu terasa sunyi, hanya diisi oleh suara lirih dari bibirnya yang bergetar.
Ia membuka lipatan kertas yang sudah agak lusuh, dan perlahan-lahan mulai melantunkan kata-kata yang berasal dari kedalaman jiwanya. Anakku, Raffi, suaranya serak namun penuh rasa sayang. Ibu tahu selama ini kita banyak berbeda, terutama hari ini, ketika ibu tak diundang ke pernikahanmu. Mungkin kau merasa malu, atau takut orang lain menilai kita karena keadaan ibu yang sederhana. Tapi ibu ingin kau tahu, cinta seorang ibu tidak pernah mengenal kata malu. Ia mengusap air mata yang mengalir pelan di pipinya, lalu melanjutkan, dari pertama kau lahir, ibu telah berjuang dengan segala cara, menahan lapar, menanggung dingin, agar kau bisa tumbuh sehat dan kuat. Setiap tetes keringat yang ibu keluarkan adalah doa untuk masa depanmu, masa depan yang cerah, yang kini hampir kau raih. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang lama tertahan, menumpahkan beban yang selama ini ia pendam. Mungkin ibu tak pernah bisa memberimu kehidupan yang mewah, tapi ibu berharap kau tahu bahwa cinta dan pengorbanan ibu adalah warisan paling berharga yang bisa ibu berikan. Jangan pernah malu, nak, pada asalmu, karena dari sanalah kau lahir dan belajar arti kehidupan. Ia menggenggam surat itu lebih erat. Suaranya mulai bergetar ketika menulis tentang harapan dan doa. Ibu berdoa agar kau dan pasanganmu bisa membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Jangan lupa, di balik kesuksesanmu, ada ibu yang selalu mendoakanmu dari kejauhan. Suasana di ruangan kecil itu terasa hening, hanya suara napasnya yang terdengar. Ia menutup surat dengan perlahan, lalu menatap ke arah pintu, berharap ada yang bisa menyampaikan surat itu kepada Raffi. Matanya yang merah dan sembab memancarkan kesedihan, tapi juga keteguhan hati yang luar biasa. Di luar, gemuruh pesta pernikahan terus berlangsung, penuh tawa dan musik, kontras dengan kesederhanaan dan kesunyian di sudut itu. Namun, surat itu adalah jembatan yang menghubungkan hati ibu dan anak, walau raga mereka terpisah oleh dinding dan larangan. Semoga kau mengerti, nak, bisiknya sambil menggenggam surat di dada, ibu selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara ketukan lembut di pintu membuat ia terkejut. Ia menatap pintu dengan penuh harap, bertanya-tanya siapa yang datang di saat yang paling ia butuhkan ini. Siapakah yang mengetuk pintu itu? Akankah ia menjadi jembatan bagi surat cinta sang ibu untuk sampai ke hati Raffi? ChatGPT. Di tengah kemeriahan pesta yang gemerlap, suasana berubah seketika menjadi hening ketika Isman, sahabat dekat Raffi, berdiri di depan mikrofon. Tamu-tamu yang sebelumnya sibuk berbincang dan tertawa, kini menoleh ke arahnya dengan rasa penasaran dan sedikit kebingungan. Wajah Isman tampak serius. Matanya menatap lurus ke arah panggung dan kemudian bergeser ke sudut ruangan, tempat sang ibu Raffi duduk sendirian. Isman menarik nafas dalam, suaranya sedikit bergetar saat ia mulai berbicara. Teman-teman sekalian, saya tahu ini bukan bagian dari acara yang sudah direncanakan, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, ujarnya dengan nada tulus. Ini tentang seorang wanita luar biasa yang telah berjuang seumur hidup demi seorang anak yang kita cintai bersama, Raffi. Mata tamu mulai berkaca-kaca ketika Isman membuka surat itu dan membacakan dengan suara yang penuh perasaan. Anakku, Raffi, aku mungkin bukan ibu yang sempurna, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Aku tahu hari ini aku tidak diundang, dan mungkin kau merasa malu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa cinta ibu padamu tidak pernah mengenal syarat atau penilaian orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut Isman mengalir seperti aliran sungai yang menyentuh hati semua yang mendengar. Suasana berubah menjadi hening, hanya suara Isman dan gemerisi kertas surat yang terdengar. Beberapa tamu mulai menyeka air mata, sementara Raffi sendiri menunduk, memegang kepalanya seolah menahan gejolak emosi yang mendalam. Isman terus membaca, melukiskan kisah perjuangan sang ibu, malam-malam tanpa tidur, kerja keras tanpa pamrih, dan cinta yang tak pernah pudar. Ibu berdoa agar kau menemukan kebahagiaan sejati, dan jangan pernah lupa asal-usulmu. Cinta kami adalah akar yang akan selalu menopangmu, nak. Raffi perlahan mengangkat wajahnya, matanya yang merah dan berkaca-kaca bertemu dengan pandangan sang ibu. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan kehangatan yang lama terkubur kembali menyala di dalam dada. Ia berbisik dalam hati, aku salah. Selama ini aku salah. Beberapa tamu berdiri dan bertepuk tangan pelan sebagai tanda penghormatan dan rasa haru yang mendalam.
Suasana berubah menjadi penuh kehangatan dan keakraban yang mengalahkan kemewahan pesta. Semua mata tertuju pada ibu dan anak itu, yang kini terhubung kembali oleh ikatan cinta yang tak terputus. Saat Isman menutup surat itu, ia menatap Raffi dan berkata dengan lembut, "Ini bukan hanya tentang kamu, Raff. Ini tentang cinta dan keluarga. Jangan pernah lupakan itu." Di balik suara tepuk tangan dan air mata, Raffi tahu malam ini akan menjadi titik balik yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apakah Raffi akan berani menghadapi ibunya dan menebus kesalahannya? Bagaimana reaksi sang ibu saat mendengar ini? Saat Isman menurunkan surat itu dengan perlahan, ruangan yang tadinya penuh dengan suara tawa dan musik berubah menjadi hening penuh haru. Mata para tamu tak kuasa menahan air mata yang mulai mengalir, dan beberapa terdengar menghela napas panjang seolah terenyuh oleh kisah yang baru saja didengar. Suasana yang begitu dramatis membuat setiap orang merasakan getaran emosi yang mendalam, seakan mereka turut menyaksikan perjalanan panjang seorang ibu penuh pengorbanan. Raffi berdiri terpaku, tangannya gemetar dan wajahnya memerah oleh campuran rasa malu dan penyesalan. Ia tak bisa menahan lagi tetesan air mata yang jatuh perlahan, membasahi pipinya. "Ibu, aku salah," bisiknya lirih, suaranya tercekik oleh emosi yang membuncah. Ia menundukkan kepala, mencoba menghalau rasa sakit di hatinya yang selama ini ia kubur rapat. Beberapa tamu mendekat, memberikan dukungan tanpa kata dengan pelukan hangat dan tatapan penuh simpati. Sahabat-sahabat Raffi yang mengenal perjuangannya dari dulu saling bertukar pandang, merasakan betapa dalam luka yang selama ini tersembunyi kini terbuka lebar. Namun, bukan hanya kesedihan yang mereka rasakan, melainkan juga kehangatan dari penerimaan dan pengertian. Di sudut ruangan, Ibu Raffi menatap anaknya dengan mata yang sudah basah oleh air mata. Wajahnya yang dulu tegar kini melembut oleh senyum kecil penuh kebanggaan. Ia mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Aku selalu ada untukmu, Nak." Tanpa berkata apapun, ia mengulurkan tangan dan Raffi dengan penuh keraguan dan haru menggenggamnya erat. "Kau tahu, Nak." Suara ibu bergetar saat akhirnya ia berbicara di depan tamu yang terdiam. Cinta seorang ibu itu tidak pernah habis, bahkan ketika diberi jarak atau larangan. "Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, tanpa syarat. Hari ini, aku bangga padamu, bukan karena pesta ini, tapi karena hatimu yang mulai terbuka." Raffi mengangguk perlahan, air matanya terus mengalir. Suasana menjadi semakin hangat, dengan bisikan doa dan ucapan selamat yang mengalir dari tamu-tamu yang tersentuh. Musik yang semula riang berubah menjadi alunan melodi lembut, mengiringi momen penuh haru itu. Dalam hati Raffi, sebuah janji baru lahir. Janji untuk tidak lagi menolak cinta dan kehadiran ibunya, untuk lebih menghargai dan mencintainya tanpa syarat. "Ibu, terima kasih. Aku akan memperbaiki semuanya," ucapnya lirih, suara penuh tekad dan penyesalan yang tulus. Di luar gedung, hujan mulai turun dengan rintik-rintik lembut, membasahi jalanan dan dedaunan. Suara hujan menambah kesan mendalam pada malam yang penuh emosi ini, seolah alam turut merasakan perubahan hati seorang anak yang kembali menemukan makna cinta sejati. Mampukah Raffi menebus kesalahannya dan memulai babak baru dalam hidup bersama ibunya? Ataukah masih ada rintangan lain yang harus mereka hadapi? Raffi melangkah pelan menuju ibu yang duduk di sudut ruangan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah diiringi oleh bisikan keraguan dan rasa bersalah yang menekan dadanya. Matanya yang merah dan berkaca-kaca menatap wajah wanita yang selama ini selalu menjadi sandaran dalam hidupnya. Wajah ibu yang penuh keriput, namun terpancar kehangatan dan cinta tanpa batas, membuat hatinya seolah diremukan oleh gelombang penyesalan. "Ibu." Suaranya serak dan nyaris pecah. Ia menunduk, menahan tangis yang mengancam lepas. "Aku benar-benar minta maaf. Aku salah sudah melarang ibu datang hari ini. Aku takut, aku malu, tapi aku salah." Ibu menatap anaknya dengan lembut, matanya berkilat karena air mata yang hampir jatuh. "Nak, ibu mengerti. Kadang rasa malu itu memang berat. Tapi ibu selalu percaya, tidak ada yang lebih berharga dari keluarga. Apalagi ibu dan kamu." Raffi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, lalu meraih tangan ibu dan menggenggamnya erat. "Aku takut kehilangan ibu, tapi selama ini aku malah menjauh. Aku bodoh, Bu." Ibu tersenyum hangat, menyentuh pipi Raffi dengan tangan yang kasar karena kerja keras.
Kamu tidak bodoh, Nak. Kita semua belajar dari kesalahan. Hari ini, kamu sudah menunjukkan keberanian besar untuk mengakui itu. Suasana sekitar terasa hening sejenak. Hanya suara musik lembut dan bisikan tamu yang mulai menyadari momen intim ini. Tangan Raffi dan ibunya saling menggenggam, menguatkan satu sama lain. Aku ingin kita mulai lagi dari awal, Bu, ucap Raffi pelan tapi penuh harap. Aku janji akan selalu menghargai dan mencintai ibu, tanpa rasa malu atau takut. Ibu mengangguk pelan, mata mereka bertemu dan saling mengirimkan pesan tak terucapkan tentang kasih yang tak lekang oleh waktu. Dalam hati, keduanya tahu bahwa malam itu menjadi titik balik yang akan mengubah hubungan mereka selamanya. Dari kejauhan, tamu-tamu menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, merasakan kehangatan dan kejujuran yang terpancar dari pelukan dua insan yang telah melewati badai kesalahpahaman. Momen itu menjadi pengingat bagi semua bahwa cinta keluarga adalah harta paling berharga di dunia ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa waspada kecil di hati Raffi. Apakah perjalanan memperbaiki hubungan ini akan semudah yang ia harapkan? Ataukah masih ada tantangan yang menunggu di depan? Seberapa jauh Raffi dan ibunya siap berjuang untuk mengubah masa lalu dan membangun masa depan bersama? Apakah pengorbanan mereka akan berbuah manis? Raffi merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia mendekati ibunya. Tanpa kata, dengan penuh kerinduan yang selama ini terpendam, ia membuka kedua lengannya dan memeluk ibu erat-erat. Tubuh ibu yang dulu terasa jauh kini hangat menyambutnya, dan Raffi merasakan segala beban dan penyesalan yang menggunung mulai mencair perlahan. Maafkan aku, Bu, suaranya bergetar di antara pelukan itu. Aku terlalu takut kehilanganmu sampai aku malah menjauh. Ibu membalas pelukannya dengan penuh kasih sayang, tangan yang kasar menyusup ke rambut Raffi, membelai lembut. Tidak apa-apa, Nak, ibu tahu kamu punya alasan. Tapi ibu selalu ada, menunggumu kembali kapan saja. Suasana di sekitar mereka seolah memudar, hanya tersisa kehangatan yang mengisi ruangan kecil itu. Suara musik dari pesta di belakang mereka berubah menjadi latar yang lembut, mengiringi momen yang begitu intim dan penuh makna. Tetes air mata Raffi dan ibu perlahan mengalir, membasahi punggung dan bahu satu sama lain. Selama ini, aku merasa sendiri, kata Raffi pelan, tapi sekarang aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ibu selalu di sini, meski aku tidak melihatnya. Ibu tersenyum penuh pengertian. Itulah cinta seorang ibu, Nak. Meski jarak dan waktu memisahkan, cinta itu tidak pernah hilang. Dia selalu menjadi kekuatan di belakangmu. Pelukan itu seperti obat yang menyembuhkan luka lama. Raffi merasakan ketulusan dan keikhlasan yang selama ini sulit ia terima. Dalam pelukan ibunya, ia menemukan kedamaian yang sudah lama ia cari, kedamaian yang tak bisa dibeli dengan harta atau kemewahan. Di luar ruangan, hujan mulai turun perlahan, suara rintiknya membasuh keheningan malam. Seolah alam turut mengiringi momen penyembuhan itu, membasuh luka lama dan memberi harapan baru. Ketika pelukan itu perlahan terlepas, Raffi menatap mata ibunya dengan penuh tekad. Mulai sekarang, aku ingin kita bersama, Bu. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Ibu mengangguk sambil tersenyum, dan dalam senyum itu ada janji tak terucap bahwa mereka akan melewati segala rintangan bersama. Apakah pelukan penuh haru ini akan menjadi awal nyata dari perubahan? Ataukah masih ada tantangan berat yang menunggu di luar pintu itu? Setelah pelukan yang hangat dan penuh keikhlasan itu, Ibu Raffi berdiri dengan langkah yang perlahan namun mantap. Matanya yang masih berkaca-kaca menatap ke arah calon menantu dan tamu undangan yang menunggu dengan penuh rasa hormat dan penasaran. Suasana yang sebelumnya hening berubah menjadi hikmat ketika ibu membuka suaranya dengan lembut namun tegas. Anakku, Raffi, hari ini adalah hari yang sangat berharga dalam hidupmu, katanya dengan suara yang sedikit bergetar oleh emosi. Melihatmu berdiri di sini, siap memulai babak baru bersama pasanganmu, membuat ibu merasa sangat bangga. Ia menoleh ke arah calon istri Raffi, Maya, dan tersenyum hangat. Maya, terima kasih sudah mencintai anak ibu. Jagalah dia dengan baik. Sayangi dia seperti ibu selalu menyayanginya. Semua tamu menyimak dengan seksama, beberapa meneteskan air mata, merasakan ketulusan dan kehangatan yang terpancar dari kata-kata ibu. Ibu hanya ingin kalian berdua selalu saling menghormati dan mendukung, dalam suka maupun duka.
Karena cinta yang tulus adalah pondasi sebuah keluarga yang bahagia. Raffi berdiri di samping ibunya, menatap wajah yang telah ia cintai sejak kecil dengan penuh haru. "Terima kasih, Bu, atas restu dan doamu. Aku janji akan menjaga keluarga ini dengan sebaik-baiknya." Ibu mengangguk pelan, lalu melanjutkan, "Ingatlah, hidup tak selalu mudah. Akan ada tantangan dan cobaan. Tapi selama kalian saling mencintai dan mendukung, semuanya bisa dilalui." Suasana penuh haru itu mengikat hati semua yang hadir, membuat malam pernikahan menjadi lebih bermakna dari sekadar pesta. Kata-kata ibu menjadi pengingat akan arti keluarga, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai. Ketika ibu menutup ucapannya, tepuk tangan hangat menggema di ruangan itu. Namun di balik sorak-sorai, Raffi merasakan sebuah tekad baru tumbuh dalam dirinya. Tekad untuk tidak pernah lagi mengabaikan atau menyakiti orang yang paling berharga dalam hidupnya. Di luar gedung, hujan mulai reda, meninggalkan udara yang segar dan sejuk. Seolah malam ini membawa harapan baru bagi keluarga kecil yang kini kembali bersatu. Apakah restu dan doa dari ibu ini akan menjadi kekuatan untuk Raffi dan Maya menjalani hidup bersama? Ataukah perjalanan mereka masih penuh liku dan ujian? Pesta pernikahan yang semula hanya tentang kemewahan dan kegembiraan kini berubah menjadi momen penuh makna dan kehangatan yang menyentuh hati semua yang hadir. Raffi berdiri di samping ibu dan istrinya, merasakan getaran kebahagiaan yang tulus mengalir dalam dirinya. Ia memandang ke sekitar ruangan, melihat wajah-wajah yang tersenyum, dan merasakan kehadiran cinta yang nyata dalam setiap tatapan. Udara malam yang sejuk menyusup masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma hujan yang baru reda dan daun basah yang segar. Suara gemericik air hujan di atap memberikan latar yang damai, seolah alam pun ikut merayakan kebahagiaan yang lahir dari pengertian dan pengampunan. Raffi menggenggam erat tangan ibunya, merasakan kehangatan yang selama ini ia abaikan. "Ibu, aku berjanji akan selalu menjaga dan mencintaimu," katanya dengan suara mantap. "Kita akan mulai babak baru bersama, tanpa lagi ada jarak atau rasa malu." Ibu tersenyum lembut, matanya berbinar penuh harapan. "Ibu percaya padamu, Nak. Bersama-sama kita bisa melewati apa saja." Di sudut ruangan, Maya menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari betapa pentingnya cinta keluarga dalam membangun rumah tangga yang kuat. Ia meraih tangan Raffi, menggenggamnya dengan penuh kasih. "Aku siap berjalan bersamamu, melewati segala suka dan duka." Tamu-tamu mulai berdansa, tertawa, dan berbincang dengan lebih hangat. Suasana yang sebelumnya kaku dan formal kini menjadi lebih hidup dan penuh keakraban. Semua merasakan bahwa pernikahan ini bukan sekadar acara seremonial, tapi titik awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan. Raffi menatap langit malam yang mulai cerah, bintang-bintang yang mulai muncul berkilauan seperti menyambut masa depan mereka. Dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, bahwa cinta dan pengorbanan akan selalu menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan bersama. Malam itu bukan hanya tentang sebuah pesta, tapi tentang ikatan keluarga yang diperkuat oleh pengertian, pengampunan, dan kasih tanpa syarat. Raffi tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi dengan ibu dan Maya di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Dan saat lampu pesta mulai meredup, hati Raffi bersinar lebih terang dari sebelumnya, sebuah cahaya harapan yang tak akan pernah padam. Apakah perjalanan keluarga kecil ini akan terus penuh cinta dan pengertian? Ataukah mereka akan menghadapi tantangan baru yang menguji ikatan mereka?